Jangan. Judulnya Yesus memegangku loh, saya kasih tahu judulnya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih. Selanjutnya minta Ibu Budi. 1 Tawarik 4 ayat 10, Ibu. Gampang nih. Harus dinyanyikan full. Apa? Suiman, Bu. Ibu. Enggak, di mute alunya. Iya, itu speakernya masih mati. Kesalahan padanya. Operatornya salah. Mas nyanyi padahal ya. Iya, ya apa ini rekaman gilaan. Ayo Bu, ulangi Bu, kita belum dengar. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Wes ya. Dua kali kan pengharga di ya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, yang terakhir kembali Pak Steve. Ini Pak Steve kalau nggak bisa ayo atau Pak Steve. Nggak boleh enggak Pak Steve. Mazmur 7 ayat 18 Pak Steve. 18. Apa itu? Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan. Batuk dah Pak. Oke, terima kasih pasti. Akhirnya pasti masih mengingat lagu-lagu. Untuk malam hari ini biarnya FA ini menjadi berkat buat kami semua. Biarlah kami juga bertumbuh bersatu bersama Tuhan. Ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami buka FA buat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih
anugerah-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami bersatu hati, kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan atas bangsa kami dalam menghadapi pandemi yang ada ini. Tuhan tolong negara kami supaya bisa segera mengatasi pandemi ini dengan baik dan menekan tingkat penularan. Tuhan tolong bangsa kami. Berdoa syafaat untuk kita semua, untuk gereja dan untuk bangsa dan negara. Ya, hari ini kita akan belajar sama-sama kembali lagi belajar firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh gereja, yaitu iman yang sempurna. Ya. Hari ini kita akan belajar, saya akan membawakan tema yaitu iman nyata dalam perbuatan. Kita baca di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Karena waktu mungkin ya saya tidak akan membaca semuanya. Kita langsung saja baca dengan ayat yang menjadi tema kita di dalam gereja kita, yaitu di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-22. Di situ dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau kita melihat ya, kitab Yakobus ini adalah kitab yang banyak dikatakan kitab yang bertentangan dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Roma bahwa hanya dengan iman saja kita diselamatkan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di dalam, Rasul Yakobus mengatakan di dalam kitabnya, dia mengatakan bahwa iman itu harus juga diwujudkan, disertai dengan perbuatan. Tetapi kita pada malam hari ini tidak akan membahas tentang itu, tetapi kita akan fokus bagaimana iman itu harus nyata di dalam perbuatan kita. Karena kalau iman tidak nyata di dalam perbuatan, kitab yang firman Tuhan yang kita baca adalah bukan iman yang sempurna. Kita lihat terlebih dahulu apa sih arti iman itu. Ya, kalau di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman juga adalah keyakinan seseorang kepada satu-satunya Allah yang benar dan sejati tanpa pernah melihat secara langsung. Jadi kita mempercayai Tuhan yang kita belum pernah lihat. Ya, contohnya kita belum pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, adalah satu-satunya Tuhan yang menjadi penebus kita sehingga kita bisa layak dikatakan sebagai anak-anak Allah. Jadi itulah iman kita. Kita belum pernah melihat Tuhan, tetapi Tuhan Yesus, tetapi kita meyakini bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat kita. Nah, kita juga melihat apa itu arti perbuatan. Ya,
perbuatan di sini saya catat adalah bahwa perbuatan adalah kelakuan kita, ya, tingkah laku kita, perbuatan kita, dan semua yang kita kerjakan. Ya, jadi itu yang dikatakan perbuatan, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita perbuat, semua itu adalah yang dinamakan perbuatan. Kalau kita melihat dua pengertian ini, iman dan perbuatan, ya, yang dikatakan di dalam surat Yakobus yang kita akan bahas pada malam hari ini, memang dilihat bahwa iman dan perbuatan ini tidak bisa terlepas, harus bersama-sama. Karena saya bisa katakan begini, di mana ada iman, di situ ada perbuatan. Ya, tidak mungkin gini, tidak mungkin saudara mengatakan bahwa saudara mengasihi Yesus. Ya, Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kebaikan. Tetapi kehidupan kita, kelakuan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita tidak menunjukkan apa yang kita imani. Makanya saya katakan bahwa di mana ada iman, di situ ada perbuatan. Kalau cuma iman berjalan sendiri, inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus. Bahwa kamu tunjukkan imanmu, saya tunjukkan iman saya lewat perbuatan saya. Artinya Yakobus mengatakan bahwa saya bukan cuma mengatakan saya beriman, tetapi saya juga menunjukkan iman saya lewat perbuatan saya. Kalau saudara dan saya bisa meneliti, ya, dari Yakobus 1, di situ sebenarnya sudah membicarakan tentang iman. Di mana kalau saudara bisa lihat di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22, di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Di pasal 1 sudah diingatkan, saudara dan saya bukan cuma saja pendengar, tetapi pelaku. Dan di pasal yang kedua, baru Yakobus mengingatkan, jangan cuma punya iman saja, tetapi saudara juga harus menjadi pelaku, menunjukkan bahwa saudara dan saya itu memiliki iman lewat perbuatan saudara. Dari ayat yang kita baca dari Yakobus 2, dari ayatnya 14 sampai dengan ayatnya yang ke-26, ya, tapi kita tidak sempat baca. Kalau kita baca, di situ saya bisa melihat ada dua kriteria iman. Ya, di dalam Yakobus yang kita sudah baca, kita bisa melihat bahwa di dalam itu ada dua kriteria iman. Yang pertama, kriteria yang iman yang mati. Ya, yang pertama adalah iman yang mati. Yang kedua adalah iman yang tidak mati atau iman yang sempurna. Nah, kita akan bahas bersama-sama apa itu iman yang mati. Iman yang mati adalah iman yang tidak berbuahkan perbuatan yang nyata. Hanya mengakui beriman namun iman tersebut tidak ditunjukkan dengan perbuatan yang nyata dan berguna bagi sesamanya. Contoh kita lihat baca di dalam ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan Yakobus 2 ayatnya ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di ayat yang ke-20, di situ dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau memakai sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ya,
Jadi jelas dikatakan bahwa iman yang mati adalah iman yang tidak disertai adalah perbuatan. Dan iman yang kosong juga adalah iman yang tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan. Nah, di sini Rasul Paulus memberikan contoh di ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Dia memberikan contoh di sini dikatakan jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Yang seperti saya katakan dari tadi, ya saudara, dari awal bahwa kita sering berkata kita mempunyai iman. Saya mengasihi Tuhan. Ya. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu luar biasa, penyayang. Ya. Suka memberkati hidup saya. Tetapi kehidupan kita tidak sama dengan apa yang kita ucapkan. Seperti contoh yang diberikan Rasul Yohanes, Rasul Yakobus kepada kita pada malam hari ini, bahwa jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kita atau kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian panas dan makanan sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu dibutuhkan bagi tubuhnya, apakah gunanya? Sering ini yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita cuma berkata, ya kita berdoa supaya Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati, ya Tuhan mencukupkan. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan iman kita kepada orang yang mungkin diperhadapkan kita yang membutuhkan sesuatu, dan apa yang mereka butuhkan itu ada pada kita. Inilah yang ditentang oleh Rasul Yakobus. Supaya setiap kita orang percaya jangan melakukan hal itu. Tunjukkan iman kita lewat perbuatan kita. Kalau kita mengatakan Tuhan kita itu penuh kasih, marilah juga kita hidup dengan kasih. Karena firman Tuhan juga mengatakan hal itu adalah suatu perintah di dalam kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang lebih utama lagi adalah yang tidak kalah pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia. Bahkan ada firman Tuhan berkata, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi manusia, orang-orang yang kelihatan. Itulah iman yang Tuhan mau, yang disampaikan oleh Rasul Yakobus kepada kita. Iman kita harus disertai perbuatan, supaya dikatakan iman kita bukan iman yang mati. Kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Bukannya kita yang dirindukan Tuhan untuk bisa menjadi berkat kepada orang lain. Tetapi lewat iman kita cuma mengatakan kita saja iman kita. Oh, aku beriman, iman dan beriman. Tetapi perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita perkatakan dengan iman kita. Kita akan menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Khususnya di hari-hari ini, di masa-masa sukar ini. Memang kita semua membutuhkan sesuatu. Bahkan banyak di antara kita, ya, yang dulunya mungkin penghasilannya bisa mencapai lebih banyak, ya. Tetapi dengan masa-masa pandemi ini, kita mengalami satu, ya, namanya mungkin pengurangan, penghasilan kurang. Tetapi menjadi pertanyaan adalah, apakah itu akan membuat kita untuk tidak melakukan iman kita lewat perbuatan yang di dalam kehidupan kita? Apakah dengan masalah yang ada, ini membuat kita untuk tidak melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita?
Salah satunya adalah berbuat baik. Memberi, menolong, peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebenarnya ini adalah masa-masa tantangan kepada kita sebagai orang yang percaya. Iman kita sedang diuji juga, ya. Diuji apakah betul-betul kita betul-betul memiliki iman yang benar atau tidak. Atau cuma sekedar di mulut bibir kita saja. Ya. Oleh sebab itu, mari pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama ciri daripada iman yang mati. Iman yang mati adalah iman yang cuma ada di kepala saja. Iman yang sekedar kita tahu, ya, mengerti dan percaya sebuah kebenaran firman Tuhan, namun tidak melakukannya. Jadi kita cuma sekedar tahu firman Tuhan. Kita cuma sekedar mengerti firman Tuhan. Kita cuma sekedar percaya firman Tuhan. Ya, tetapi tidak melakukannya. Itu adalah ciri iman yang mati. Kenapa kita tidak melakukannya? Saya bisa mengatakan sebenarnya saudara dan saya belum memiliki iman. Karena kalau saya mau katakan bahwa iman itu tidak pasif, tapi dia aktif, ya. Dia aktif. Makanya Tuhan Yesus dia ada beberapa kali dia berkata di dalam waktu di dalam pelayanannya, waktu dia menyembuhkan orang sakit, dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi iman kita itu bukan cuma sekedar kita percaya, ya kita cuma mengerti, tetapi kelakuan kita, perilaku kita seenaknya saja. Hidup di dalam dosa, hidup melanggar akan firman Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan di dalam pelayanannya sekali lagi saya katakan, dia berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya hiduplah tetap di dalam kebenaran firman Tuhan sesuai dengan imanmu. Oleh sebab itu jangan kita cuma memiliki iman cuma ada di kepala kita. Kita cuma mengerti, tahu saja firman Tuhan dengan segala hal yang mungkin kita ya sudah menguasai semua bahasa-bahasa asli dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak melakukannya. Itu adalah iman yang mati. Yang kedua, iman yang mati adalah iman yang cuma di lidah kita saja. Di bibir saja, di bibir kita saja. Iman yang hanya sekedar kata-kata tanpa disertai perbuatan. Yang seperti saya katakan di awal, bahwa kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu kasih. Ya. Tuhan itu pengampun. Tuhan itu pemaaf. Ya. Tetapi kita sebagai orang yang mengimani Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, pengampun, pemaaf, dan lain sebagainya. Tidak meneladani hal itu. Kita menjadi seorang pendendam. Kita orang yang menjadi orang yang begitu perhitungan. Kita adalah orang-orang yang mungkin ya tidak mau memaafkan orang lain. Itu yang Tuhan tidak mau. Cuma dikatakan iman yang ada di bibir saja. Mengaku saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi lewat perbuatannya, dia tidak mencerminkan akan iman yang sebenarnya. Perbuatan kita harus mencerminkan akan iman kita. Jangan cuma iman saja. Begitupun juga jangan cuma perbuatan saja tidak ada iman. Makanya saya mau katakan juga bahwa iman kita harus didasari juga dengan iman yang benar, yaitu iman kepada Tuhan. Sehingga bukan cuma perbuatan saja. Oh, maka saya berbuat baik saja, saya pasti akan selamat. Tetapi saya mau tegaskan kepada kita pada malam hari ini, bahwa bukan iman yang menyelamatkan kita. Ya. Kok bukan?
Dengar baik-baik ya. Iman cuma sebagai sarana untuk kita menerima anugerah keselamatan. Yang menyelamatkan kita adalah objek daripada iman kita, yaitu Tuhan Yesus. Iman cuma menjadi sarana kita untuk mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus. Jadi bukan iman kita yang menyelamatkan, tetapi objek iman kita. Jangan cuma perbuatan saja, tetapi harus bersama-sama iman dan perbuatan. Yang ketiga, iman yang mati adalah iman yang tidak berdampak. Iman yang mengabaikan akan firman Tuhan demi kepentingan diri sendiri. Seringkali kita, ya, orang-orang yang beriman, mungkin waktu kita dipercayakan dengan posisi yang tinggi, mendapatkan suatu kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, mungkin di pemerintahan atau di perusahaan atau lain sebagainya. Tetapi untuk mendapatkan posisi itu, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi karena kita ingin mendapatkan posisi itu, kita mengabaikan akan firman Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ini adalah iman yang tidak berdampak. Ya. Saya pernah ada satu teman berkata, dia mengatakan, kalau saya Pak bisa menjual iman saya, karir saya sudah tidak seperti ini. Saya sudah di atas. Karena cuma saya Kristen, jadi saya dipersulit untuk dipromosikan untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Dan saya ditawarkan, seandainya kamu mau meninggalkan imanmu, karirmu akan cepat naik. Tapi saya percaya, ya, kalau orang yang mau tetap mempertahankan imannya walaupun ditawarkan dengan suatu kedudukan yang tinggi, itu iman berdampak. Tetapi waktu kita meninggalkan iman kita untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin yang dijanjikan, yang kelihatannya sangat luar biasa, walaupun kita mendapatkan posisi yang tinggi, itu tidak akan berdampak. Dan itu dikatakan iman yang mati. Tiga ciri daripada iman yang mati. Iman yang cuma ada di kepala kita. Iman yang cuma ada di mulut bibir kita. Dan iman yang tidak berdampak. Biarlah kita tidak memiliki iman seperti ini. Tetapi biarlah iman kita mengetahui, mengerti, dan kita melakukan. Kita mengatakan, mengakui bahwa Tuhan itu baik, dan kita melakukan di dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Dan janganlah kita menjual iman kita, sehingga iman kita betul-betul berdampak di sekitar kita. Orang melihat bahwa luar biasa orang ini. Dia tidak menjual imannya untuk sesuatu hal yang tidak kekal. Yang berikutnya, kita akan melihat iman yang tidak mati atau iman yang sempurna. Di sini dikatakan iman yang tidak mati adalah iman yang berbuahkan perbuatan. Iman yang taat melakukan firman Tuhan. Iman yang ditunjukkan dengan perbuatan nyata, apa yang diimani sesuai dengan apa yang diperbuat. Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-22 dikatakan di situ, kamu lihat ya ayat yang kita sudah baca, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itu menjadi sempurna. Ya, dengan iman yang seperti inilah kita akan beroleh pembenaran dari Allah. Jadi iman yang tidak mati adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Ya, yang seperti saya katakan lagi, bahwa apa yang kita katakan ya itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Itu adalah iman yang tidak mati.
Sekali lagi, iman yang tidak mati adalah apa yang kita imani, ya, yang kita imani mungkin lewat perkataan kita, lewat apa yang pengetahuan kita, itu harus sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Kapan? Apakah cuma harus di gereja atau tempat-tempat persekutuan-persekutuan ibadah? Oh tidak. Dimanapun kita berada. Ya. Bahkan setiap aspek kehidupan kita itu harus nampak perbuatan-perbuatan yang menunjukkan iman kita. Bukan cuma di gereja. Ya. Waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, tidak. Tetapi setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, baik itu kalau kita sebagai seorang mahasiswa, seorang pelajar, pekerja, karyawan, ya, pemimpin, kepala rumah tangga, dan lain sebagainya, itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Kembali lagi, memang tidak gampang seperti apa yang kita katakan. Tetapi kalau Tuhan perintahkan, berarti saudara dan saya pasti bisa untuk melakukannya. Dalam hal ini juga, Yakobus juga memberikan contoh. Kita bisa lihat di dalam pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 di dalam kitab Yakobus. Di situ dikatakan di dalam ayat 21, dia memberikan contoh Abraham. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Di sini Yakobus memberikan contoh kepada kita bahwa bukan cuma sekedar iman saja yang dimiliki oleh Abraham, tetapi lewat perbuatannya. Kenapa Abraham mau melakukan, mempersembahkan Ishak anaknya sebagai anak yang satu-satunya, anak perjanjian, yang lewat Ishak, ya, bangsa ini akan menjadi banyak. Tetapi kenapa Tuhan meminta untuk dipersembahkan? Dan Abraham mau melakukan hal ini. Saya sangat percaya bahwa iman daripada Abraham, bahwa Allah Abraham adalah Allah yang sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan daripada Abraham. Itu adalah iman Abraham. Dia mempercayai bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup memberikan yang terbaik. Sehingga waktu Tuhan meminta Ishak dipersembahkan, dia melakukan hal itu. Dia mempercayai bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup memberikan yang terbaik. Waktu Ishak diminta, waktu anaknya diminta untuk dipersembahkan, untuk sebagai korban, dia tunjukkan semuanya lewat perbuatan. Jadi Abraham tidak cuma memiliki iman, tetapi dia juga menunjukkan akan perbuatannya lewat iman yang dia percayai. Tuhan yang menyediakan. Dan terbukti waktu Ishak bertanya kepada Abraham, "Papa, di manakah korban yang akan dipersembahkan?" Abraham berkata apa? Tuhan yang menyediakan. Itu luar biasa. Itulah iman yang harus kita miliki. Iman yang disertai perbuatan. Sehingga iman kita tidak dikatakan iman yang mati. Contoh kedua, di ayat yang ke-25. Di situ dikatakan bahwa, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh. Orang-orang yang disuruh itu dan
di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Kisah ini terdapat di dalam kitab Yosua pasalnya yang kedua. Bagaimana seorang yang dikatakan, yang kita sudah baca adalah seorang yang pelacur ini, dia menunjukkan imannya lewat perbuatannya. Mungkin kita bertanya, dari mana kita bisa mengatakan bahwa Rahab ini menunjukkan imannya lewat perbuatannya? Dari mana seorang pelacur ini bisa dikatakan dia beriman? Kalau saudara dan saya bisa belajar baca di dalam kitab Yosua 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11, di situ saudara bisa melihat bahwa sebenarnya saya bacakan di ayatnya yang 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa ke negeri terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. 10. Sebab ia mendengar bahwa Tuhan akan mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ini pengakuan daripada seorang Rahab. Dia mengakui bahwa Tuhan orang Israel adalah Tuhan Allah yang di langit, di atas, dan di bumi dan di bawah. Dia mengakui bahwa Tuhannya Israel, Tuhan daripada kedua pengintai ini adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga waktu dia mendengarnya saja dia merasa gemetar, takut, tawar. Di sini katakan bahwa dia tawar hatinya. Karena dia mendengar bahwa Tuhan yang disembah adalah oleh bangsa Israel. Kedua pengintai ini adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia berani untuk melindungi utusan ini dengan cara meloloskan dengan melalui jalan yang lain. Dia berani mengambil satu risiko. Dia tahu risiko yang dia ambil. Tetapi dia lebih tahu lagi bahwa Tuhannya orang Israel adalah Tuhan yang lebih berkuasa daripada segalanya. Sehingga dia mau mengambil risiko apapun yang terjadi. Dan terbukti Tuhan luar biasa nyata di dalam kehidupan seorang Rahab. Tidak dibiarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Iman yang hidup adalah iman yang betul mari kita berjuang. Ya. Jangan kita berkata kita percaya Tuhan tetapi kita tidak membuktikan lewat perbuatan kita. Dan kita juga melihat ciri iman yang hidup. Iman yang hidup itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya ingin memiliki iman yang hidup, saudara dan saya harus senantiasa mendengar akan firman Tuhan. Karena iman yang hidup itu dibangun daripada pendengaran firman Tuhan. Saudara bisa kalau kita baca di dalam Roma 10:17, ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman yang hidup datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan datang daripada ya perkataan-perkataan mungkin hamba Tuhan, bukan. Ya, orang-orang motivator apa bukan saudara. Tetapi iman yang sebenarnya, iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan di situ dikatakan juga yang kedua, iman yang hidup adalah iman yang diucapkan sama dengan apa yang diperbuat. Yang seperti di awal saya katakan, iman yang disertai dengan
perbuatan itu adalah iman yang hidup. Dan yang ketiga, iman yang hidup adalah iman yang objeknya kepada Tuhan Yesus. Yang saya sudah juga singgung dari tadi di awal. Itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena apa? Iman yang benar adalah, yang saya ingin bahas sedikit adalah iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman yang objeknya kepada Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Karena apa? Sering kita begini. Kita mengimani sesuatu, ya. Saya mengartikan iman seperti gini. Iman itu bukan sesuatu timbul dari sesuatu apa yang kita ingini dan kita imani. Ya. Tetapi iman itu adalah mempercayai akan apa yang firman Tuhan katakan. Kita sering berkata gini, Elia manusia biasa, ya. Dia berdoa, hujan tidak turun, dan hujan tidak turun. Kita mengatakan bahwa iman Elia sungguh luar biasa. Tetapi sebenarnya kalau kita mau pelajari, kenapa Elia bisa berdoa seperti itu? Kalau kita pelajari, kita baca. Sebelum Elia berdoa tentang supaya hujan tidak turun, ya, firman Tuhan sudah mengatakan hal itu sebelumnya. Bahwa akan ada nanti saatnya hujan tidak turun selama sekian tahun. Dan inilah yang diingat oleh Elia. Sehingga ini dia percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan ini, dia imani, dan waktu dia berdoa, itu terjadi. Makanya sebenarnya, ya, kalau kita mau melihat bagaimana betul-betul kuasa daripada iman itu terjadi dalam kehidupan kita, percaya akan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bukan apa yang kita ingini, kita percayai. Itu akan menimbulkan kekecewaan kepada kita. Percaya bahwa kalau misalnya kita berdoa, ya, kepada orang sakit, firman-Nya berkata dengan bilur-bilurnya penyakit kita akan disembuhkan. Bukan, yang inilah yang kita harus percayai, bahwa dengan bilur-bilurnya Tuhan, bilur-bilurnya penyakit kita akan disembuhkan. Bukan, ya, keinginan kita, ya, bahwa saya mau sembuh hari ini. Bukan, saudara. Percaya dengan bilur-bilurnya Tuhan Yesus, penyakit kita disembuhkan. Kita mempercayai firman Tuhan. Karena apa? Ini janji firman Tuhan. Sehingga apa yang kita imani itu terjadi. Tetapi kalau dasarnya bukan karena firman Tuhan, tak bisa, saudara. Disitulah banyak kekecewaan kita terjadi. Ya. Saya beberapa hari menulis sesuatu di dalam status saya, bahwa yang membuat kita, ya, tidak sabar di dalam janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sendiri mau apa yang Tuhan janjikan itu terjadi sesuai dengan maunya kita, waktunya kita, bukan waktunya Tuhan. Makanya kita banyak kecewa. Begitupun dengan iman. Terkadang kita mengatakan bahwa iman, saya beriman, saya ingin, tetapi kita mau terjadi sesuai dengan apa yang dari dalam hati kita, bukan dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi harus jelas, objeknya adalah Tuhan Yesus. Objeknya adalah firman Tuhan. Jadi itulah baru dikatakan iman yang hidup. Kalau kita mau memiliki iman hidup, mari kita, apa yang dikatakan firman Tuhan, kita imani. Dan kita ucapkan. Pasti itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, iman nyata dalam perbuatan itu adalah iman yang tidak hanya dinyatakan di mulut saja, namun harus dinyatakan dalam perbuatan. Sehingga dengan demikian, kita boleh dibenarkan di hadapan Allah. Ingat, setiap orang yang ingin dibenarkan oleh Allah haruslah menunjukkan imannya
melalui perbuatan-perbuatannya. Tunggu apalah? Tunggu apa? Marilah tunjukkan iman kita melalui perbuatan nyata kita. Sehingga di mana ada iman, di situ pula ada perbuatan. Jadi pada malam hari ini, saya mengingatkan kita kembali. Firman Tuhan mengingatkan kita, mari. Kita bukan sekedar saja berkata, saya punya iman. Saya percaya kepada Yesus. Tetapi biarlah apa yang menjadi teladan-teladan Tuhan yang sudah dikerjakan Tuhan, baik itu dia mengasihi, mengampuni, itu juga ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Walaupun di masa-masa sukar ini, mari kita belajar untuk menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Ya, karena apa? Iman kita akan sempurna kalau kita menyatakan iman kita lewat perbuatan kita. Jangan tunggu, jangan mengatakan saya tidak bisa, misalnya dalam hal memberi. Saya belum bisa mempunyai, saya belum punya apa-apa. Jangan tunggu mempunyai apa-apa dulu, baru kita mau melakukan tentang hal memberi. Banyak hal, bukan cuma harta. Saudara bisa memberikan kesaksian, bisa memberikan satu semangat kepada orang lain. Itu juga bisa menjadi kesaksi menjadi hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi malam hari ini, mari kita sebagai orang percaya, bukan cuma kita percaya, tetapi kepercayaan kita dilihat lewat perbuatan-perbuatan kita. Kalau perbuatan kita sudah sama dengan iman kita, dengan apa yang kita imani, barulah dikatakan bahwa iman kita adalah iman yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, biarlah lewat firman Tuhan yang singkat ini dengan keterbatasan hamba untuk menyampaikan akan firman-Mu Tuhan, bisa mengingatkan kepada kami bahwa kami bukan orang-orang yang sekedar berkata kami percaya Tuhan Yesus, kami memiliki iman, dan kami tunjukkan kami aktif di gereja, aktif dalam pelayanan, tetapi dalam praktik dan kenyataan hidup kami tidak melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Kami tidak hidup di dalam kasih, kami tidak hidup di dalam hal-hal yang bisa membantu orang lain, tetapi kami menjadi orang-orang yang menjadi batu sandungan. Kalau itu kami Tuhan, kami minta ampun pada malam hari ini. Biarlah kami memperbaharui iman kami. Bukan sekedar kami berkata kami percaya, tetapi apa yang kami katakan itu juga nyata lewat perbuatan-perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya orang akan melihat bahwa iman kami adalah iman yang sempurna, sehingga kami tetap menjadi warta dimanapun kami berada Tuhan. Orang bisa melihat kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Pada akhirnya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat fellowship malam hari ini. Bila kami saling menguatkan, saling membangun dalam satu roh, satu jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila Kau perlengkapi kami terus Bapa dengan firman-firman yang memberikan kami aplikasi dalam kehidupan kami. Tolong Roh Kudus untuk kami terus diingatkan untuk hal-hal yang harus kami lakukan.
Kami percaya Engkau sedang menaruh sesuatu benih ilahi dalam hati kami masing-masing untuk boleh kami kerjakan. Waktu yang kami tidak memikirkan kami sendiri Tuhan, tapi saatnya kami melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami untuk keluarga Kak Yuan, keluarga Charles, keluarga Oma Yulia, keluarga Ibu Maya dan Pak Didi, keluarga Kak Lita, keluarga Esther, Tuhan, keluarga Kak Pipit, Pak Asti, Tuhan, bahkan hamba-Mu, sekeluarga besar, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih kalau sebentar kami akan berpisah, kiranya Bapa yang penuh kasih, penuh cinta, memberkati dan menyertai setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.